Ini merupakan pemandangan dari kamar. Nah gitu, lagi dicetak-cetak, tiba-tiba ada yang gagal. Kalau nggak ditungguin gimana coba? Bayangin, bayangin. Tuh, masih 2 jam, berarti ini udah jalan 4 jam ya. Tapi tuh, bisa aja tuh, gagal di tengah-tengah tuh. Ya, lihat nanti bisa dipoles kayak. Tapi ini sih jadi hari ini aku memutuskan untuk mengupgrade unit kesayanganku ya. Jadi ini unit pribadi ya. Nomor serialnya tuh. Oke. Ya. Untuk di-upgrade pertama kita buka dulu ini. Baut yang di bawah ya. Tuh yang di bawah ya. Ini unit pribadi aku ya. Kita buka dulu, oke? Nah, ini adalah baut self threading ya. Jadi ketika kita mengetatkan dia akan membentuk ulir seiring dengan gerakan putaran dari tangan kita ya. Nah, oke. Setelah dibuka, nah jelas itu beda ya, bautnya beda ya. Jangan salah loh ya, baut originalnya ini baut khusus dan memang sudah dirancang dengan sangat kuat sesuai dengan bahannya. Cuman beneran ini selama ini aku pakai nggak ada masalah ya. Cuman aku ingin menambahkan fitur ya. Ya ini harus stabil ya. Ini pun ada resiko loh tuh ya. Kalau salah ngebor ya udah ya resiko ya. Tapi ya syukur lah ya. Ya kan? Nah, tuh ya kan nggak kelihatan kan? Jadi banyak kotoran ya serpihan ya. Mesti divakum jadi biar bersih lah ya. Vakumnya juga mesti yang strong ya. Habis ini mungkin dibilas ya. Cuman harap maklum aku peralatan bornya udah tidak presisi ya, udah tuir ya. Jadi oblak-oblak. Jadi ya begitu ala kadarnya, jadi miring-miring. Jadi ada yang cemong
Tapi begitu kita cocokin lagi, ketutupan ya, bisa lah ya, nggak kelihatan lah ya. Ya. Dan satu lagi, nah kalau yang 3 aku pakai alat bor, yang satu lagi aku pakai metode benar-benar fully manual. Nah, manual itu begini, kita pakai baut yang ulir begini ya, kita pasang aja, putar-putar terus sampai dia nembus ya. Jangan yang kegedean, ntar makin gede makin berat kita ya. Lagian kegedean ini jangan ya, agak kecil ya, yang seadanya aja ya. Nah, ya tadi ini kan belum berlubang ya, kalau ini kan udah berlubang ya, jadi yang ini kita tinggal gini nih terus. Terus ini bahannya kuat banget loh, bahan maksudnya non metal ini ya, bahan GC ini memang benar-benar kuat, jadi kita perlu perlu sabar-sabar, pelan-pelan. Tapi kalau kepalanya selek tuh udah selek, ganti ya, jangan ya, ganti, nggak perlu disimpan-simpan, ganti. Contoh ini. Ada yang lebih cocok nggak nih? Sepertinya saya masih ada baut yang lebih cocok. Sebelum yang gede, kita pakai yang kecil dulu. Nah itu ada, aduh ya, masa langsung gede, kecil-kecil aja. Oke. Tinggal diputar pelan-pelan, sabar-sabar ya, jangan sampai selek. Tuh, lihat pelan, dia akan nembus ke atas, nembus. Tuh, ya kan? Jadi nggak harus pakai mesin bor ya. Nah, tuh, ya. Jadi cara manual, cara mesin bor. Cuman mesin bor juga mesti presisi ya kalau kayak begini. Tetap biar bagaimanapun serpihan-serpihan mesti di clean ya, clean. Tapi ya, tuh, nggak perlu dibaut pun udah bisa dicantelin tuh. Ya. Saat diterima mungkin posisinya karena pengiriman bisa saja terlepas ya. Pasangnya begini, tuh ya, tuh tinggal diselipin ya, tinggal selipin. Nah, ya, disertakan ring, pasangnya begitu ya, pasangnya begitu, oke. Tinggal di obeng, diputer-puter ya, jadi sampai masuk gitu tuh ya, tuh masuk ke dratnya, udah masuk hingga posisi ini ya, kita pasang ini kan gitu tuh ya, sampai ngeplak tuh ya, tuh sampai dia yang atasnya ini agak nyantel ya. Nah ini gitu ini, tapi nggak harus begini loh ya, tanpa tuh ya, tanpa dibaut pun dia udah bisa ngeplak ya. Holder spoon ini dan memang ada manfaatnya ya. Ya udah tinggal diketatin deh.
pakai baterai yang udah mau habis baterai tuh. Jadi ngunci ya, tergantung kata jangan sampai obengnya rusak ya, sayang obengnya. Kadang memang selipinnya gampang susah ya, kadang gampang kadang susah. Jadi yang pertama nih, saat kita bikin lubang ya, nah ya, saran saya sih nggak usah ngepas banget ya, agak longgar ya, karena biar apa, karena biar cocok gitu, masangnya cocok ya, karena kita gimana mana tuh mesti ada toleransi ya, kalau nggak ada repot sendiri nanti. Tuh. Kalau bikin lubangnya agak longgar ya, kita bisa muter pakai tangan tuh, gitu ya, tahu dong ya maksudnya ya. Nanti pas-pasin aja tuh ya, karena kalau lubangnya agak pas banget ya, beneran nih bahan khusus, bener-bener bisa keset, bisa berat banget, sampai metal aja kalah tuh, metalnya kegerus karena bahannya, sifat bahannya keset. Nah, mesti fokus ya. Ya, remember tuh, di posisi ini tuh udah begini. Nah, kita cantelin deh fitur utama nih, splitter ya. Nggak harus ganti baut, beneran nggak harus ganti baut ya, tinggal dicantelin aja juga bisa sebenarnya tuh, udah cukup keset. Yang penting cara selipnya tuh ya, ini di ujung agak selip ke bawah tuh supaya apa, ngelok. Nah gitu, ini juga di ujungnya agak bawah dikit, nah pas. Kalau ada yang bertanya, ini kenapa kok kasar sih, nggak halus, berserat begitu lah, harap maklum ya. Aku infokan di awal bahwa ini adalah 3D print ya, berbahan PETG, jadi memang kuat ya, teksturnya begitu. Namun ya keterbatasan sana sini, jadi ya begini ya, tapi ini bertekstur loh. Oh ya, satu hal ya, ini penting ya, maksudnya seperti jempol ya. Oh ya, ini ada yang perlu saya perlu share ya, bahwa soal batas mesti seketat apa sih kita ya, mesti seketat apa sih kita saat mengencangkan ini. No worry ya, nggak perlu ketat banget, yang penting udah keset nih seperti ini tuh, udah mulai agak berat, udah. Dibanding kalau kita mau maksa sampai mentok banget ya, ntar malah bopak ininya, beneran ya. Jadi didesain untuk semudah mungkin, untuk mudah ya, mudah. Jadi tidak perlu sampai kena mentok keras, nggak ya, asal dia udah keset nyantel udah ya. Nggak jatuh ya, karena bertekstur ya. Terus ini kepang ya kan, jadi bisa kalau mau codet bersihin ampas sebelum di knockbox bisa ya. Yang penting kita sharing ya, beginilah aksesoris non original ya, dengan segala keterbatasan yang saya sudah infokan sebelumnya soal kerapihan dan lain-lain ya, harap maklum ya. Demikian apa adanya, jika ingin silakan memesan. Tapi ini loh ya, soal baut ya, tidak perlu ganti baut sebenarnya ya, beneran tidak perlu ganti baut ya. Yaudah,
jangan lupa ketika sudah dimodif-modif begini, ya tetap filter seal gantilah pada waktunya ya. Jadi ini kalau udah begini monggo diganti ya. Cuman begini loh, mesti sama-sama kita mesti memahami bahwa dengan demikian udah void warranty ya, nggak ada garansi ya unit yang seperti ini. Oke. Karena ini adalah modifikasi ya. Demikian, jika setuju dengan ketentuannya silakan lanjut. Bukan aku yang kelola ya, tapi ya karena CS-nya kawan aku share ya, karena aku juga di share. Jadi kita sharing ya. Ketik di browser ya, langsung Indopresso ya, lalu tinggal pilih produk atau langsung ketik juga bisa nih, garis miring produk ya, detail 14 tuh gitu ya, go, ntar kebuka ini ya. Atau langsung aja tuh halaman utamanya kan ini, halaman utama, tinggal cari halaman belanja produk unggulan, tinggal cari Presso Smart Shot ya, tinggal baca di ya semua keterangan. Ini Sabertooth Mode ya, bisa langsung konsultasi juga ke CS-nya tuh, tinggal klik di situ ya, gampang sekali ya. Jadi tinggal tambahkan. Nah yang utama adalah nah itu tuh quantity mode 1. Oke, 1 udah termasuk ongkir ya, udah termasuk ongkos kirim ya. Tinggal check out, pernah belanja, kalau pernah belanja cari, kalau nggak pernah ya belum pernah ya, tinggal isi. Nah ini nih tambah catatan, ini penting karena kalau nggak ditulis di sini ya, nggak dikasih modif keren ini ya, harus dicantumkan karena secara default original dari pabriknya adalah ya apa adanya begitu aja ya, original. Ini adalah sebuah aksesoris non original ya, karya anak bangsa ya. Nah, tinggal terus nih minta tolong ya, nggak usah panjang-panjang, Sabertooth Mode. Nah, begitu ya. Tapi ya, kalau ingin dapat aksesorisnya doang tanpa harus dibaut-baut, tetap gratis. Karena tema ini adalah berbagi gratis. Tinggal gini ya.